Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah hewan di kapal Nabi Nuh diselamatkan dari banjir besar. Kisah ini dikutip dari detik.com. Dikisahkan bahwa setelah pembuatan kapal selesai, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada kapal dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang secara jelas. Lalu, kapal itu menjawab, La ilaha illallahu, ilahu al-awalin wa al-akhirin. Aku adalah perahu keselamatan. Siapa saja yang menaikinya, maka akan selamat. Dan, siapa saja yang menolakku, maka akan mati. Nabi Nuh alaihi salam kemudian berkata kepada kaumnya, apakah kalian sekarang beriman? Mereka menjawab, tidak akan. Ini hanya satu rekayasa kekuatan sihirmu, wahai Nuh. Selanjutnya, Nabi Nuh alaihi salam memanggil semua hewan, hewan buas, burung, dan hewan melata atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemari. Masuklah ke dalam kapal sebelum asap turun. Nabi Nuh alaihi salam telah membuatkan kandang untuk para hewan tersebut dan malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengawasi mereka guna menjaga kelangsungan kehidupan hewan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu Nabi Nuh alaihi salam dengan mengabarkan berita tersebut ke timur dan barat. Nabi Nuh alaihi salam mengambil satu pasangan dari setiap jenis hewan. Sebagaimana terabadikan dalam surah Hud ayat 40, yang artinya, demikianlah, hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka, dan tanur tungku telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya bahtera itu, dari masing-masing jenis hewan sepasang-sepasang, jantan dan betina keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu akan ditenggelamkan, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata tidak beriman bersamanya Nuh kecuali hanya sedikit. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan angin untuk menerbangkan setiap jenis pohon masuk ke dalam kapal. Nabi Nuh alaihi salam kemudian membawa setiap satu dari jenis pohon yang ada. Mengutip Ibnu Katsir dalam buku Kisah Para Nabi, sebagian ulama menyebutkan riwayat hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang hewan di kapal Nabi Nuh. Khususnya terkait hewan pertama dan terakhir yang menaiki kapal tersebut. Jenis burung yang pertama kali masuk ke dalam kapal Nabi Nuh adalah kakatua. Sementara itu, jenis hewan yang terakhir masuk adalah keledai. Adapun iblis masuk ke dalam kapal dengan bergelantung pada ekor keledai. Dalam riwayat lain, dijelaskan oleh Ibnu Abu Hatim yang bersumber dari ayahnya Zaid bin Aslam ketika beliau mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Nuh alaihi salam mengangkut setiap jenis hewan yang berpasangan ke atas kapal, hal itu pun mengundang tanya dari para sahabat. Mereka bertanya, bagaimana kami bisa tenang? Atau, bagaimana hewan-hewan jinak merasa tenang kalau ada singa bersama kita? Setelahnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia menurunkan penyakit demam pada singa. Itulah penyakit demam yang disebut diturunkan pertama kali ke bumi. Tidak hanya itu, mereka juga mengeluhkan keberadaan tikus. Mereka berkata, tikus-tikus itu merusak dan memakan persediaan dan perbekalan kita. Selanjutnya, Allah mengilhamkan pada singa untuk bersin sehingga keluarkan kucing darinya. Kehadiran kucing itu membuat tikus-tikus bersembunyi karena takut padanya. Meski demikian sanad hadits ini disebut mursal atau hadits yang terputus sanadnya. Melansir Tafsir Al-Azhar Jilid 9 oleh Hamka, orang-orang yang masuk dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam adalah orang-orang yang menjadi nenek moyang bagi manusia saat ini. Hal ini juga berlaku bagi seluruh hewan yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Demikian juga binatang-binatang di rimba,
Mana yang tidak turut masuk bahtera telah musnah mati, namun yang masuk bahtera telah berkembang. Demikian penafsiran Hamka. Dalam bahtera Nabi Nuh alaihi salam terdapat pembagian yang ditata sedemikian rupa dengan tatanan sebagai berikut. Pada tingkat pertama, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan laki-laki dan perempuan sebanyak 80 orang. Bersama mereka adalah tabut yang di dalamnya terdapat Adam, Hawa, Hajar Aswad, makam Ibrahim, tongkat para nabi dan rasul lengkap dengan nama pemiliknya. Pada tingkat kedua, Nabi Nuh alaihi salam membawa hewan-hewan buas, hewan melata, dan hewan sembelihan. Pada tingkat ketiga, Nabi Nuh alaihi salam membawa burung. Pada tingkat keempat, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan pohon-pohon. Pada tingkat kelima, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan hewan-hewan yang mempunyai cakar, harimau, dan singa. Pada tingkat keenam, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan ular dan kalajengking. Dan, pada tingkat ketujuh, Nabi Nuh alaihi salam menempatkan gajah. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.